Ini gubuk alamiahnya ada di sini, di bawah batang pohon. Akar pohon Ya. dia. Mari masuk Pak Gor. Ya, masuk dulu. Iya masuk. Saya bikin kamar untuk kau jadi. Iya, dalam sana. Yes. Ada ini sudah. Iya. Ini. Yang kamar sebelah itu ada laki-laki. Iya, ada lagi. Iya. Kita di ruang tamu. Ini ruang. Di ruang tamu. Sah. Ada dia di Ini kamar. baru namanya kesan yang paling. Pak Guru, coba Pak Guru bicara sedikit toh Pemekaran. soal pemekaran. Atau Maksudnya daripada apa? Kita pikir ular Neno. Dia jatuh dari sini. masa ular makan ular itu? Soal ini Karateker. Iya. Kira-kira. Untuk Bupati Karateker di Intan Jaya itu kita kan berharap tuh kita punya pejabat-pejabat ini kan mereka tuh harus sama-sama dengan masyarakat. Betul. Terus masyarakat harapkan juga mereka itu cuma kehadiran itu masyarakat kita itu sudah bangga. Walaupun pejabat mereka tidak kasih 1.000, 2.000, tidak kasih bama, lain-lain, tapi hanya kehadiran saja tuh kita masyarakat tuh sudah senang sekali. Jadi untuk menyenangkan masyarakat itu salah satunya itu mereka harus betah di tempat Tugas. di Indonesia. Tempat selera mereka. Walaupun tempat tugas mereka itu tempat lain, tapi Ya. Mereka harus sama-sama lah dengan masyarakat. Baik. Dan salah duanya itu mereka punya rumah permanen tempat tinggal itu harus di Intan Jaya. Kalau yang punya rumah mewahnya di kota, di provinsi, di kabupaten lain itu minta maaf, itu tolong Pak Menteri atau Menteri Dalam Negeri, Mendagri itu harap bagian itu Dipahami ya. dipahami, dicek. Baik ya. Teman-teman, harapan kita semua begitu ya. Iya. Kalau Pak Guru, kalau seandainya Bupati Karateker yang punya rumahnya di kota, maksudnya kota itu kota kabupaten lain atau provinsi, provinsi, berarti mereka tidak akan betah di Intan Jaya. Mereka itu punya rumah, istri, anaknya di kota lain, di kabupaten lain, jadi pasti hanya datang 1 hari, besoknya sudah ke rumah mereka, ke istri mereka, begitu. Jadi kami harap bapak-bapak yang mau jadi karateker itu sama bilang contohnya seperti ini, tapi itu ya. Kalau soal ini semua kader-kader terbaik sih sebenarnya. Ya semuanya orang putra-putra terbaik, kader-kader terbaik toh Pak Guru toh. Ya. Cuma yang jatuh kendalanya itu ya. Sementara dan betul tanah kelahiran mereka itu kan di sini. Ya. Tempat yang seharusnya berbakti pada negara, berbakti pada rakyat, berbakti pada nusa dan bangsa itu kan di sini. Ya. Dan memang hal ini harapan kita, kami sebagai intelektual, kemudian bikin apa boleh, intelektual sekaligus dengan tokoh, kami berharapan seperti itu. Tapi kadang-kadang keputusan dan kebijakan itu yang membuat sehingga hal itu terjadi. Jadi untuk antisipasi hal itu tuh kira-kira apa yang kita harus buat? Nah, antisipasi hal itu baru mungkin Sapu rokok tadi bagi masyarakat itu, bos, bagi masyarakat dan kita ini kan kasih rokok saja. Ekonomi Indonesia itu
tidak stabil, malah kurang karena pejabat-pejabat tidak ada di Intan Jaya. Terus masyarakat mereka mau menjual itu, siapa yang mau beli? Jadi sistem barter yang sudah berlaku beberapa bulan lalu. Yang terjadi pernah sistemnya zaman nomaden tuh. Iya, nomaden zaman tradisional dulu. Ya, barang tukar dengan barang. Jadi pejabat-pejabat itu tolongkah tempat kelahiran kita pejabat itu di sini, bukan kamu di kota sana. Kamu bikin rumah mewah-mewah di kota sana itu, kamu bikin sejahterakan kabupaten lain, bukan kamu punya kabupaten. Terus PAD juga itu kan meningkatkan PAD kabupaten lain. Nah, Ya toh, iya. coba sekarang orang sewa kantor tempat lain, beli makanan segala macam di tempat lain, sehingga Ya. perputaran ekonomi tempat lain itu meningkat. Bayar pajak Dan selalu. Jadi itu yang sering meningkat, sehingga perputaran ekonomi daerah kita, kemudian pendapatan daerah kita itu kurang karena ya kita maklumi sih terjadi beberapa belakangan ini kan terjadi masalah konflik wabah COVID. Nah, terus terjadi ada penembakan antara TPN OPM dengan TNI Polri, sehingga membuat hal itu menjadi salah satu kegelisahan bagi masyarakat, dan kadang-kadang orang faktor keamanan itu jadi salah satu indikator yang membuat mereka tidak mau datang. Sebenarnya menurut pandangan Pak Guru sekaligus tokoh pemuda, tokoh intelektual yang selalu ada di sini, kira-kira orang selalu alasannya keamanan ini masuk akal atau tidak? Itu saya pikir 90% itu tidak masuk akal, 99% lah. Ya. Keamanan ya itu kan tugas kita bersama dengan TNI Polri, pemerintah, gereja, masyarakat, kita semua punya tugas. Kalau kamu kasih beban ke TNI Polri saja atau biarkan masyarakat ya dengan TNI Polri, mereka mau hidup kah mati kah terserah mereka, lalu pemerintah daerah bilang sesuatu, itu kan tidak bagus. Kalau mau mati ya mati sama-sama, pemerintah daerah itu mati, gereja juga mati, masyarakat juga mati, TNI Polri kita juga mati, kita sama-sama mati, tidak apa-apa begitu. Tapi analisa saya sendiri ada yang tapi kemungkinan pihak-pihak lain bisa memanfaatkan kesempatan keamanan, gangguan keamanan itu untuk kepentingan pribadi atau lembaga tertentu. Itu yang tidak bagus. Setuju. Karena orang selalu, betul Pak Guru, karena orang selalu berkata bahwa faktor keamanan di Kabupaten Intan Jaya tidak menjamin. Sebenarnya itu bukan alasan sebenarnya. Ya. Karena apa? Kok kita di sini aman-aman kok, kita masih bisa mencari kayu bakar di hutan. Ya. Bisa mencari kayu pagar di hutan. Kita baik-baik kok. Dan itu bukan alasan sebenarnya. Nah. Satu hal lagi itu begini. Kalau memang mau alasan ini itu keamanan lah, penyakit apa itu COVID itu, dan mau alasan-alasan lain tuh lebih baik pemerintah daerah atau pejabat itu tidak usah jadi bupati, tidak usah jadi DPR, tidak usah. Kalau mau takut-takut baru mau hilang-hilang. Sebenarnya mau menghadapi apa lalu mau jadi DPR, menghadapi apa lalu mau jadi camat, bupati, pejabat dan lain-lain. Itu kan mau menghadapi barang-barang itu, bukannya lari dari itu. Ada konflik, ada gangguan keamanan, lari. Kalau mau lari tidak usah jadi DPR tuh, tidak usah jadi bupati, tidak usah jadi pegawai. Begitu. Kita berani komentar begini karena kita selalu ada di daerah. Ya, kita di sini jadi. Ya.
Kita selalu ada di daerah. Biarkan kami yang jadi bupati saja. Kamu kalau mau lari-lari itu benar. Yang DPR itu omong kosong, jangan besok lusa itu tidak usah pilih lagi DPR yang model begitu tuh. Sedikit-sedikit lari. Setuju. Ke Tidak kabupaten bisa lain. tidak bisa buat apa satu terobosan yang sifatnya universal yang dapat mengayomi melindungi masyarakat, meyakinkan kepada para pegawai masyarakat bahwa Intan Jaya itu aman. Itu aman. Jangan jadikan masalah itu jadikan alasan untuk kita korbankan pelayanan publik. Nah, itu. Sebagai pengabdi negara. Nah, Ini kadang-kadang orang gagal fokus di tingkatan-tingkatan ini. Nah, itu yang mereka yang mengatakan gangguan keamanan, jadi kita tidak bisa kerja di daerah kita lalu mereka ke tempat lain. Itu orang-orang yang tidak mau mengabdi kepada negara dan nusa dan bangsa. Nah, itu orang-orang yang mengintar ke kabupaten lain itu betul, Pak Guru. Jadi tolong Mendagri atau pemerintah pusat tuh perhatikan orang-orang yang tidak mau betah di tempat tugas mereka. Percuma juga. Jangan kasih jabatan kalau mereka mau lari-lari begitu. Percuma juga kasih jabatan. Sudah angkat jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, representasi rakyat. Ya. Anda itu harus pahami tugasnya dong. Jangan keluar dari proporsi Anda sebagai seorang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau representasi dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini kadang-kadang gagal fokus juga di tingkatan ini. Betul. Jadi hanya dari kata wakil rakyat, wakil itu bukan Anda jadi orang yang hebat, tidak. Anda cuma wakil. Ketuanya itu kami rakyat. Kami baru kok jadi. Kami itu yang ketua. Jadi Anda yang wakil rakyat, Anda harus dengar kami yang rakyat. Kami kan ketua. Jadi kami bilang begini. Anda harus ikut. Nah itu. Tapi wakil punya tugas tuh, tolong mengerti juga. Jadi begini Pak Guru, kira-kira kita selalu membuat satu statement yang sifatnya umum, sifat universal, sifatnya pro pada rakyat kecil, sifatnya pro pada pembangunan daerah, stabilitas, keamanan dan lain-lain. Kadang-kadang segelintir orang beranggapan bahwa ini bagian dari bagian dari pencerahan diri lah segala macam. Itu kira-kira orang-orang yang selalu menafsirkan kata-kata itu tuh kira-kira dia ini kita kategorikan dia apa? Nah dia itu berarti menurut saya itu orang yang tidak tahu macam Pak silakan ke pasar, contoh ya. Contohnya Pak silakan ke pasar. Atau saya mau ke pasar, tapi dia tidak tahu pasar itu apa. Contoh itu orangnya begitu. Contoh lagi itu yang DPR tuh tidak tahu DPR itu apa, lalu maju itu mau begitu juga. Jadi kalau orang kasih masukan itu ya terima kasih, benar atau salah itu diucapkan terima kasih itu. Baik. Jadi pejabat atau pemerintah daerah atau DPR kan bukan orang yang hebat, manusia biasa saja. Mau ada kesalahan ya orang masukan terima. Jangan bahwa Anda itu lebih dari segalanya. Tidak. Kok biasa saja. Sama-sama manusia Pak. Karena kau yang punya momen jadi kau begitu, tapi belum tentu kau jabatan tuh abadi sampai kau mati. Ingat toh, roda itu kan dia terputar, belum tentu engkau tuh selalu di atas terus. Pas sosok kau kan tikam juga, jadi aku main-main. Ya, so, belajar dari bapak-bapak pejabat 1-2 yang biasa datang ke Intan Jaya, ada rumah mereka bisa tinggal dengan masyarakat, bisa beli masyarakat punya sayur. Nah itu ubi, kacang. Minimal sih kau tunjukkan kau punya muka di depan masyarakat, masyarakat puas. Sungguh tidak, masa tidak berharap engkau berikan mereka uang. Tidak. Mereka berharap itu engkau ada di tengah-tengah mereka dan juga beli
beli sesuatu yang menjadi ya minimal harus beli mereka punya sayur, apa kabar, pegang mereka punya tangan, itu membuat mereka. Satu hal yang mungkin Pak Guru kira-kira begini, beberapa bulan yang kita selama ini ada di daerah kita ini, masyarakat beranggapan dan berpendapat bahwa ini besok pemilihan ini orang-orang yang DPR yang mereka sudah pilih mereka dengan harapan seketika dia jadi DPR itu bisa menjawab aspirasi mereka, bisa merubah tatanan kehidupan mereka, ya setidaknya bisa merubah akses jalan ke kampung-kampung mereka. Tapi kok sampai saat ini kan hal itu tidak terjadi, sehingga ada beberapa masyarakat yang mereka berbicara bahwa mereka ini hilang di mana. Seketika mereka ada maunya, istilahnya di saat mau dapat hak-hak masyarakat, itu baru mereka datang dengan cara berbagai cara. Dan mereka bilang, lebih baik kita kasih suara kita tuh kepada orang yang selalu sama-sama kita, yang merasakan pahit manis bersama kita. Itu statement-statement masyarakat itu menurut Pak Guru itu bagaimana? Itu saya sepihak dengan masyarakat, dan salah satu kekurangan untuk masyarakat kita itu pemahaman tentang politik itu masih kurang, sehingga mungkin kita yang sudah berpendidikan sudah pahami bagian sedikit-sedikit lah, itu kita harus kasih pemahaman itu bahwa seperti itu. Jadi itu artinya masyarakat sudah memahami, sudah mulai pahami bahwa suara yang kita kasih ternyata tempat yang salah. Berarti besoknya itu kita harus seperti apa? Itu sudah mereka sudah mulai. Itu hak mereka. Nah, itu hak mereka. Mau pilih siapa haknya. Tapi mereka sudah sadar bahwa siapa yang selalu sama-sama dengan kita. Itu yang saya juga setuju. Jadi kalau salah satu bahasa yang Pater Yance bilang, hanya mau panen baru turun, mau petik. Sedangkan kau tidak tahu tanaman yang kau mau panen hasilnya itu tidak pernah rawat, tidak pernah siram. Setuju. Tidak pernah siram baru, kok enak sekali. Orang lain yang rawat, kurang tinggal petik saja. Itu kan sama dengan pencuri. Tidak tahu berterima kasih. Nah itu. Tidak tahu diri. Oh iya, itu sangat-sangat ngeri ya kata-kata itu. Ngeri. Betul. Jadi orang lain yang rawat, orang lain yang datang petik hasilnya panen. Jadi kalau mau panen, ya silakan rawat, silakan sama-sama dengan masyarakat, rasakan susah senangnya masyarakat, itu bagian dari kita, begitu. Siap, terima kasih. Dan memang kalau selama ini saya jalan ke sana kemari, diskusi bersama mereka, ya mereka memang mengeluarkan kata-kata itu. Ya, itu adalah ungkapan rasa kekecewaan mereka kepada anak-anak mereka yang sudah mereka memberikan suara mereka, kepercayaan mereka. Ya. Itu kekecewaan. Dan ilustrasi yang disampaikan oleh pastor paroki, dan itu benar. Ya. Tanaman itu siapa? Rakyatmu. Ya. Di saat kau mau dapat baru datang, tipu-tipu dengan berbagai, jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ya, kalau bagi kami sih ya, kami segala cuaca, kami tidur di masyarakat, bahkan pasti terjadi apa-apa pun pasti kita yang duluan. Ya. Kita yang duluan. Jadi kalau saya setuju dengan masyarakat. Kau masuk di lubang mana? Kau hilang dunia mana? Seakan-akan engkau jadi pendatang di daerah ini. Engkau yang dilahirkan oleh masyarakat, dibesarkan oleh Ubi, dibesarkan di Honai. Lalu kau tinggal pergi. Kasihan toh. Aduh, memang. Dan memang kalau besok masyarakat tuh berikan suara ya, jangan bukan kau punya basis, kau punya rumah macam contoh di Kumbalagupa, contoh toh.
Itu saya punya tempat lahir ya, saya punya basis. Jangan bermimpi siang bolong, ganteng. Nah itu. Jangan. Jadi masyarakat sudah mulai Masyarakat paham. pintar, Pak. Bukan masyarakat tuh sudah awam yang pernah engkau jumpai di beberapa tahun yang lalu. Sekarang tidak, bos. Ya, Sorry. itu saya setuju dengan masyarakat itu. Kayak saya mendukung masyarakat. Apalagi kita yang ya sudah pahami sedikit-sedikit. Itu kan ya seperti tadi masyarakat bilang yang selalu sama-sama dengan kami itu yang kami akan berikan Betul. suaranya. Bersyukur. Walaupun keluarga kita kan keluarga. Jadi contoh Pak yang mau maju DPR atau bupati, sedangkan Pak ini selama ini tidak ada di sini. Betul. Berarti minta maaf bagi saya dan masyarakat, kami tidak tahu Pak. Siap. Yang selalu sama-sama dengan kami adalah ini Bapak yang sebelah contoh. Begitu. Yang ada kecewa. Masyarakat sudah paham. Saya sadari bahwa itu salah. Dan saya menurut bahwa itu saya salah, jadi ya. Yang hanya kok gigi jari saya begini. Ya, tahu diri lah maksudnya. Kok gigi jari. Aduh, tuh hari biar sudah kita mandi hujan. Jadi ini alam, mereka ini alam ini sudah tahu. Ini kita di alam, gubuk alam. Dia cerita begini, alam juga sudah mendukung, mereka senang bahwa semoga apa yang kita cerita ini mereka bisa dengar. Itu lagi, aduh. Dan memang Pak maju bupati sudah, saya wakil. Bah, sungguh mati. Mari. Tapi saya sudah calon di ini. Di mana? Gubernur Provinsi Papua Tengah. Iya. Iya. Saya karteker saja besok. Iya sudah. Kau duluan sana toh, kau mendukung saya, supaya kita wujudkan mimpi-mimpi. Jangan sampai basis di sini. Aman, karena kau yang selalu ada di sini terus toh. Bukan saya bilang aman, masyarakat yang bilang aman tuh, karena engkau selalu bersama masyarakat, rasakan apa itu jadi. Nah, itu kok basis, anggap saya ini kok kebun nih. Kita sekarang pelihara bagus ini. Kita itu sekarang belah-belah kayu itu kan mau bikin kebun. Supaya tanam toh, kita tanam sama-sama supaya rawat, dibina sampai pas saatnya panen baru kita panen. Jangan kita yang tanam rawat baru mau panen itu orang lain yang panen. Betul. Itu kan pencuri namanya. Itu Pak Gubernur, calon Gubernur Provinsi Papua Tengah. Siapa? Hormat. Siap. Maju. Ya. Kalau begitu, kalau kau mau maju di sana, kau dorong saya juga. Saya di Bupati. Saya dorong ke got bawah. Kurang ajar kok. Ayang kau. Jelas lah. Seandainya kalau begini, Pak, kalau jadi gubernur Provinsi Papua Tengah yang berasal dari Kabupaten Intan Jaya ini, kira-kira Bapak kan sering ada di daerah ini dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Nah, daerah ini, kondisi daerah ini yang kau sudah tahu. Kira-kira mimpi yang ada di bayangan-bayangan Bapak ketika Bapak jadi gubernur Provinsi Papua Tengah itu apa yang Bapak buat? 100 hari kerja. Nah, itu pemindahan ibu kota kabupaten. Kau pindah ke mana? Di tengah hutan. Di Kalibabu. Jadi kalau di bagian sini sudah kota, pindahkan supaya di situ juga dari kota. Pindah juga ke tempat lain lagi. Bukan kabupatennya yang pindah. Ibu kotanya saja. Ibu kotanya. Ibu kotanya. Pokoknya secara bergilir. Pindah. Kalau di situ sudah jadi kota, pindah lagi ibu kotanya. Sudah di kota, pindah lagi. Jadi, terus yang tempat yang tinggalkan jadi wali kota. Wali kota atau mau mantan bupati. Jadi mantan ibu kota tidak apa-apa toh. Iya. Jadi wah, ini luar biasa ide-ide Bapak ini. Bahaya ini. Ya, jadi jangan pesawat itu dia mendarat di satu distrik saja. Jadi pesawat itu dia harus pindah ke distrik-distrik. Jadikan kota semua. Terus soal keamanan ini kira-kira bagaimana menurut Bapak ini? Keamanan. Itu ada cara. Ada
orang-orang, ada lembaga yang mengatur bagian keamanan. Itu kan kita komunikasi. Baik. Kita ambil langkah apa, cara apa, baru bisa. Ya, jangan banyak-banyak lah, sedikit-sedikit Sedikit-sedikit ya. ya, menuju keamanan gitu lah. Menuju ke Kaliwabu. Aduh, hujan lagi nih bikin kita orang ini. Bah, hujan, kok jangan bikin sudah. Apa nih mau kerja? Coba itu kamera daratan ke hujan. Wih, hujan besar. Hujan turun, tapi kami selalu bersyukur. Bos. Ya. By the way, ngomong-ngomong, orang bilang bahasa Moni bilang tuh by the way. By the way itu saya cari di kamus juga tuh, orang bilang by the way itu ngomong-ngomong tapi tadi kita jalan dari sana tuh, kenapa bos itu takut turun yang ada Gunung Sepanggal yang, dan memang saya sudah feeling saya tuh sudah tidak nyaman bahwa bos akan jatuh. Ternyata saya tidak jatuh, cuman kok tergelincir.